kaca mobil dipecah sebelah kiri. Nah kemarin itu kaca dibuat retak ya, memang sudah jalan dikit udah langsung hancur. Jadi sebelah kanan dan tengah, pintu tengah gitu. Terus ban depan kanan dan ban belakang kanan itu disobek ya, disayat kayaknya pakai pakai cutter begini lebar gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Final attack-nya yang selalu kita kemukakan gitu ya, serangan akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Kalau ini sudah masif, nanti sudah massal, kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin, bahkan dia bilang 1 miliar ya, 100 miliar %. Cuman dipegang dekan aja. Tapi saya sempat minta foto dari para wartawan waktu itu dari salah satu harian di Jogja. Saya lihat insting saya sama persis dengan Bang Resmond. Ini palsu. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismond Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Membohongi mulai dari rakyat Solo tempat kelahirannya, membohongi rakyat Jakarta, membohongi dunia pendidikan, dan membohongi Indonesia 285 juta. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Kan boleh dibilang Bang Rismond itu ya saat ini ya, itu yang paling getol, paling kritis, paling kenceng untuk mempertanyakan, menyaksikan keabsahan ijazahnya Jokowi. Ini nggak ada konsekuensinya nih. Kalau kayak teman-teman Tempo kan ada konsekuensinya, ada teror ndas babi gitu sama tikus. Kalau Bang Rismond apa terornya tuh? Ya baru kemarin ini Pak, yang kedua kali. Ya, kedua kali. Ya sebelumnya sebulan yang lalu itu kaca mobil dipecah sebelah kiri. Nah kemarin itu kaca dibuat retak ya, memang sudah jalan dikit udah langsung hancur. Jadi sebelah kanan dan tengah, pintu tengah gitu. Terus ban depan kanan dan ban belakang kanan itu disobek ya, disayat kayaknya pakai pakai cutter gitu ya, begini lebar gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ban serep harus diambil satu, akhirnya beli ban lagi yang nunggu lagi, nunggu operator bengkelnya kan, jadi lama juga akhirnya saya menunggu. Untungnya nggak hujan, gitu Pak. Itu mobil dikerjai ketika di rumah, sedang ada di sebuah kafe Pak. Sebuah tahu itu mobil Bang Rismond ya? Saya datang setengah 12 ya, mungkin setengah 12, pulang setengah 2 ya. Jadi cuma 2 jam, kayaknya sudah dikutip begitu loh. Jadi tahu ke posisi saya di mana. Dan sayangnya CCTV itu tidak mencakup ke luasan dari parkir di mana mobil saya berada. Dan banyak mobil Pak di sana Pak, banyak yang elite lah, kayak mobilnya Pak Roy kan. Nah mobil saya yang diincar ini, begitu. Nah dari pattern itu, pola itu, oh berarti saya sudah dikuntit selama ini, sampai kebiasaan saya pun sudah tahu, gitu Pak. Ini gitu, mengingatkan Pak. kita pada Bang Resmond, mengingatkan sahabat kita juga dari Tempo kan, Husein Abri Dongoran. Itu juga kaca mobilnya 2 kali juga dipecah, gitu. Jadi ini menurut saya negara ini kemana gitu? Negara harus hadir nih. Ada seorang ahli yang kalau menurut saya sangat berjasa terhadap Republik ini ya, Bang Resmond. Tapi kemudian malah dikerjain kayak gini gitu loh. Teman-teman Tempo juga, medianya juga sangat berjasa, membongkar sangat banyak. Sampai dengan kita ngobrol sekarang ini ya, itu kan nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Itu kan aneh banget tuh Bang Ihsan gitu, kalau semacam ini terjadi. Bang Resmond lapor nggak? Ya percuma Pak, lapor Pak. Kenapa percuma? Ya kan sejarahnya banyak.
Iya, nanti kehilangan 2 ban bisa kehilangan sampai seserep-serepnya nanti malah gitu kan. Bang Rismon, terusin lagi dikit tentang korelasinya dengan kepakaran bidang kepakaran Bang Rismon nih, digital forensik. Jadi sekarang apa yang jadi fokus Bang Rismon untuk ijazah Jokowi yang disangsikan itu, apanya gitu? Kalau memang itu wilayahnya teknikal banget, bolehlah dicoba untuk diredaksikan dengan bahasa yang awam supaya sobat TN di luar sana juga bisa lebih paham gitu Bang. Apanya? Oke Pak Ihsan, jadi pertama kan kita mengamati ketika Pak Dekan ya, konvers itu menunjukkan kan skripsinya, terus terbuka itu lembar pengesahan. Betul. Langsung kita punya insting gitu. Ini bukan teknologi tahun 1985 ini, lembar pengesahannya itu. Ya. Gitu. Itu tahun berapa Bang Rismon ketika Dekan itu itu tahun 2022, Pak. Sedikit Bang Rismon, saya benarkan juga. Sebelumnya sudah ada Bang Rismon itu tahun 2020, tapi artinya 20, Pak, ya? Betul, ya 2 kan sebelumnya. Tapi teruskan dulu Bang Rismon, nanti saya tambahin. Nah, ketika dibuka sedikit diintip gitu lembar pengesahan itu, insting saya karena saya kan pakai tahun 1990 saja, saya pakai Unix, saya pakai DOS, saya pakai Macintosh, semua saya pakai Pak. Jadi di situ kan pada saat itu, waktu saya 94 saja, masih what you see is what you get. Yes. Apa yang tertampil di monitor ketika dicetak, ya itu yang tertampil, Pak. Ya. Nah, ketika saya lihat itu tepi-tepinya kan saya download, terus saya periksa frame demi frame, saya periksa tepi-tepinya, lengkungnya, bergerigi atau enggak. Ini sudah confirm, ini bukan teknologi tahun 1985. Kalau kita bedah lagi, teknologi cetak saat itu untuk personal use ya Pak ya, itu cuma ada dot matrix. Betul, LX 800 dulu. LX 800 Pak ya. Iya, atau Micronic lebih apalagi X100. Misalnya dot matrix SG10 buatan Jepang 1985. Itu masih begitu Pak, belum ada teknologi apalagi namanya laserjet atau inkjet. Itu belum ada Pak. Apalagi diakui oleh Pak Dekan saat itu katanya kepercetakan prima. Nah, iya. Dan 1986 baru berdiri. Ya. Itu pun dalam konsep penjilitan operasional, penjilitan dan fotokopi. Jadi benar sekali nih yang disampaikan Sobat TN ini, yang disampaikan Bang Rismon. Jadi saya sebenarnya pelaku sejak dulu. Kebetulan saya meskipun lulusan komunikasi ya Bang Rismon, tapi saya kerja di toko komputer waktu itu. Enggak apa-apa lah, saya sebut aja Cika waktu itu. Itu awal toko komputer hanya ada 2 dulu di Jogja yang besar, Cika sama Komputa. Milik Pak Yakobus sama milik Pak Paul, hanya itu yang ada gitu. Dan percetakan pun salah kalau dia nyebut itu prima, harusnya dia nyebutnya perdana. Itu perdana itu yang ada di utara Selokan, di daerah Barek. Tapi perdana pun benar Bang Rismon, sahabat TN semua ya, perdana itu belum punya yang namanya mesin laser waktu itu, karena mesin laser itu baru dimiliki oleh percetakan terbesar di Jogja. Percetakan besar itu misalnya apa? KR ya, Harian KR, kemudian ada Lukman Offset, ada Hidayat Offset, ada Hanindita, ada kemudian Asko, ya itu yang punya. Itu pun besar sekali. Orang kalau mahasiswa membuatkan di sana, habis bulanan kita sebulan pakai film transparan itu, ya itu 1 lembarnya kalau di kurs sekarang itu sekitar 150.000 gitu, nggak mungkin gitu loh bikin kayak gitu. Nah perdana itu bikinnya pakai mesin cetak tinggi, ya Bang Ihsan. Jadi mesin cetak itu hurufnya ditata satu persatu gitu, dibalik gitu. Jadi nanti di print, nanti baru kelihatan. Oh kadang-kadang ada yang meleset-meleset. Nah kalau kita lihat cover dari skripsi yang beneran, itulah hasil mesin cetak tinggi. Jadi hurufnya tuh kadang-kadang kreativitas dari mesin dari percetakannya. Kadang hurufnya di tengah tuh kasih Latin, di tengahnya kasih kotak-kotak gitu. Terus kadang-kadang huruf I-nya karena habis karakternya dia pakai tanda tanya di balik gitu. Jadi kayak gitu. Itulah sejarah cetakan di Jogja, dan memang saya kuliah soal itu kan, kuliah grafika dan publisitas soal itu. Tapi tadi yang sampaikan Bang Rismon tuh saya dukung ini, Pak Ihsan. Jadi benar sekali. Tahun 2020 ya, itu Sigit Sunarta itu Dekan Fakultas itu menunjukkan tuh kepada wartawan ini Bang Rismon. Ya, itu di ruang kehutanan. Nah, saya sempat kontak wartawan-wartawan Jogja gitu. Ini berapa? Tahun 2020. 2020. Ya.
Ada apa? Ada wartawan ditunjukin nggak? Dipegangin nggak? Gitu. Jadi itu nggak pernah dipegangkan ke orang lain, Bang. Cuma pegang dekan aja. Tapi saya sempat minta foto dari para wartawan. Waktu itu dari salah satu harian di Jogja. Saya lihat insting saya sama persis dengan Bang Resmond. Ini palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Indonesia ini sedang dilanda masalah kepalsuan. Dan kepalsuan itu masuk ke ruang akademik. Gitu. 3 perguruan tinggi besar boleh dikatakan masuk dalam ruang skandal. UGM jelas soal ijazah palsu Jokowi. UI itu gelar palsu Bahlil. ITB juga punya masalah sekarang ini, yaitu soal kepalsuan election. Soal Sirekap itu sekarang sedang dibongkar dan dimasalahkan. Jadi memang ini negara yang banyak palsunya ya. Itu disebut fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Saya kira kita harus prihatin dengan kondisi ini. Itu di ruang akademik, apalagi di bidang-bidang lain, ekonomi, politik, budaya, dan institusi-institusi kenegaraan kita ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Maka saatnya lah kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membongkar kepalsuan itu dan membangun transparansi serta kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin fokus kaitan dengan tadi disebutkan soal UGM, berarti menyangkut soal ijazah palsu Jokowi ya, yang sudah lama sebetulnya TPUA melakukan upaya-upaya gitu kan untuk membongkar kepalsuan ini, baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata, kemudian pendampingan atas kasus pidananya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, kemudian masuk lagi juga kita ke proses perdata kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya NO itu. Berarti sudah berkali-kali TPUA ini bahkan berada di front depan lah bidang hukum untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dan terakhir kita juga TPUA melaporkan ke Bareskrim gitu. Ke Bareskrim karena ini katanya NO, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu yang berwenang siapa? Ya sudah, kita terobos lagi Bareskrim, kita beri laporan gitu kan tentang indikasi kepalsuan ini. Sudah masuk itu pengaduan kita. Nah, nampaknya dengan adanya temuan tadi Dr. Rismond H. Sianipar Bali G Academy yang cukup menggoncangkan, karena biasanya kita fokus pada soal palsunya foto, kemudian berkembang sekarang ke palsunya penulisan atau phone face, itu kan soal Windows, soal DOS itu yang dipermasalahkan, sehingga sangat ilmiah ya dari segi forensik digital gitu ya. Oleh karena itu ini sangat menarik. Nah, kaitan dengan ini maka seharusnya secara otomatis dengan keterbukaan tadi temuan itu Bareskrim harusnya respons. Dia sudah menerima laporan TPUA mengenai dugaan kepalsuan ijazah. Kemudian sekarang ada masuk bukti ini, bukti dari Rismond ini, Bali G Academy. Berarti seharusnya Bareskrim respons. Dia bergerak menindaklanjuti laporan atau pengaduan TPUA. Gitu ya. Atau bisa saja ini boleh dipertimbangkan, kita mungkin besok lusa harus segera ke Bareskrim gitu ya, untuk membawa bukti-bukti temuan tadi kita himpun. Ini bukti tambahan loh dari TPUA berdasarkan informasi-informasi media baru ini, masukkan ke Bareskrim. Maka nggak ada alasan lagi Bareskrim harus bergerak gitu. Itu kaitan dengan agenda. Nah, final attack-nya yang selalu kita kemukakan gitu ya, serangan akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Kalau ini sudah masif nanti, sudah massal, kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM gitu. Mungkin nanti bulan Syawal lah kita silaturahmi halal bihalal UGM ya, setuju halal bihalal di UGM gitu, sambil bongkar-bongkar, nagih, geruduk, tanya gitu kan. Kan Dr. Rismond sudah
terbuka, hei Bu Rektor, gitu kan, daripada malu gitu kan, nanti mending Ibu minta maaf, jujur, bentuk tim, itu langsung toh, bentuk tim yang memeriksa kembali gitu kan dokumen-dokumen yang disebut tersimpan baik itu udah bagus, itu kita akan dukung itu, gitu, sampai nanti setelah adanya tim itu periksa, lalu umumkan hasilnya apapun, disitulah martabat UGM dipertaruhkan, gitu, mau A, mau B, mau benar, mau tidak, terbuka kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga kredibilitasnya bisa dikembalikan lagi, gitu. Karena sekarang ini sudah gonjang-ganjingnya luar biasa, gitu kan. Nah, tim TPUA yang sudah dari awal tetap mengawal dan tetap terus bergerak. Kita belum sampai pada putus asa dengan kasus ini. Bahkan tadi sudah sampai final attack. The final attack kita adalah geruduk UGM. Gitu ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan 2 langkah ini yang terdekat Bareskrim kita dorong lagi supaya bergerak, karena sudah ini kalau masuk pidana ini bukan perdata lagi, walaupun perdata tetap kita susul terus. Ya mungkin nanti Bu Kurnia lebih paham mengenai proses yang terjadi, ya kan, perdata. Tapi pidana juga kita dorong Bareskrim ulah cicing wae. Itu harus peka dan harus mau. Ini udah aspirasinya sudah meluas soal ijazah palsunya Jokowi ini. Itu Bareskrim tuh. Tapi nanti ujungnya juga UGM-nya sendiri, ya. Insya Allah kalau menurut saya, jika ini kita jalankan dalam rangka pertanggungjawaban TPUA kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini sebagai syahrul jihad kita, bulan perjuangan kita, dan nanti masuk Idul Fitri, masuklah bulan Syahrul Fat, bulan kemenangan. Kita buktikan nanti Syawal adalah suasana baru, warna baru, temuan baru, sinar baru bagi bangsa Indonesia ini, dengan terkuaknya kepalsuan itu yang kita mulai dari palsunya ijazah Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut kepada Bang Resmond. Bang Resmond ini punya novelty, punya kebaruan istilahnya. Nah, orang yang bisa bilang novelty itu pasti yang menulis skripsi. Kalau enggak ngerti itu apa itu novelty itu, ya kan. Nah, dia punya novelty kan apa? Datang sendiri ke Jogja. Nanti tolong diceritain tuh ya, sama istrinya, lihat. Saya dulu melakukan itu, Bang. Tapi saya dari awal, dari itu mungkin dari pinggir jalan tuh saya udah ditutup itu anunya. Jadi wah, ini Roy Suryo mau datang itu. Saya benar 3 kali saya datang. Ke kehutanan. Fakultas kehutanan. Iya, ke perpustakaan. Awalnya saya dikatakan, oh itu skripsinya nggak di sini, gitu, disimpan di rektorat. Saya ke rektorat, dijawab nggak mungkin skripsi mahasiswa itu disimpan di rektorat, gitu. Itu ada di bawah Pak Dekan, gitu. Iya kan, itu kan Jokowi masih presiden, masih presiden. Itu diserahkan karena itu. Iya, tapi ya kan nggak mungkin. Tapi benar, sekali lagi salut Bang Resmond ini datang sama istri dan bisa pegang skripsi itu luar biasa. Skripsinya, gitu. Pak. Jadi kalau kemarin ada pengacara mengatakan hanya dari medsos, salah. Enggak. Saya datang sendiri. Saya pegang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Resmond? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik, tanpa saya minta malah dikasih, Pak. Top. Jangan-jangan ada yang nuduh KKN ini. Masa KKN kolusi-kolusi gitu, Bang Resmond? Nyokok kali petugas jadi ini. Pak Roy dan Pak Ihsan itu saya diawasi juga hanya sekitar 5 menit. Pasti. Saya pegang dan itu harus cepat gitu, saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Tayang ya, Pak Bang Resmond nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet gitu. Kalau sempat bawa laptop itu, cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah uji karbon, pegang itu. Jadi halaman apa aja yang Bang Resmond foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Karakter S, lengkungannya, terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya.
Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Ya. Sedikitnya inkjet itu, Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter itu 16 kolom. Itu bisa kita deteksi, Pak. Patternnya masih kelihatan. Nah, makanya lembar pengesahan ini di samping tidak ditandatangani, di samping tidak ada tanggal, tidak ada lembar pengesahan untuk dosen penguji. Jadi secara administratif ini pun sudah kacau. Makanya saya berani bilang 11.000 triliun % palsu, Pak. Iya, jadi apa yang terjadi teknologi waktu itu seperti yang katakan Bang Resmond ini, kalau saya dulu waktu lulus waktu itu 91 itu pun itu 91 loh ya. Jadi artinya 6 tahun setelah Jokowi dikatakan lulus dalam tanda kutip tadi, ya. Itu pun teknologinya baru ada mesin laser jet itu 2 ya. Itu pun mahal sekali, itu harganya semobilnya Bang Resmond itu gitu loh, gitu harganya waktu itu. Jadi nggak mungkin kita bisa beli. Nggak mungkin ada masalah. Itu pun saya waktu itu bukan nyuri-nyuri, saya minta izin kepada atasan saya di toko komputer itu untuk nyetak halaman itu. Dan itu pun nyetaknya kalau nggak dengan Word, Bang Resmond, itu ada dulu WordStar yang memang dibuat khusus untuk laser jet, yaitu WordStar 6 gitu. Karena kan WordStar 5.5 itu. Tapi itu pun beda dengan Microsoft Word ya gitu hasilnya. Karena WordStar 6 itu scalable-nya ya, scalabiling font-nya itu beda. Jadi ini memang dari MS Word. Jadi MS Word yang ada memang MS Word yang tahun 92 itu adalah MS Word 3.1. Itu setelah Windows 2000 keluar Windows 31. Gitu. Pak Roy, itu WordStar tahun berapa itu? WordStar 6 itu saya lulus. Itu nah, 91. Kalau kita lihat sejarah lahirnya WordStar itu kan WordStar 4 itu yang paling banyak dipakai. WordStar 4 itu rilisnya 1987, Pak. Betul. Terus WordStar 3 1982. Setuju. Yang kemungkinan kalau dipakai berarti text processor atau word processor berarti Word Perfect WordStar 3. Persis. Dan dulu adalah dulu zaman kita itu belum populer WordStar. Rata-rata orang pakai WP, pakai Word Perfect atau pakai C-Writer. Dulu yang banyak dipakai mahasiswa itu banyak pakai Word Perfect, maka lain lagi. 3 rilis 1983, Word Perfect 4 1984. Berarti kemungkinan yang dipakai. Iya. Dan satu lagi, Pak, misalnya argumentasinya, bukan pakai operating system DOS, IBM PC, misalnya pakai Macintosh. Iya. Itu ada MacWrite 4.5, itu 1985. Dan itu tidak ada font yang namanya Times New Roman di situ. Persis. Dan gini, ini pembicaraan waktu itu di Gajah Mada ini, Mas Iksan. Anak UGM tuh nggak populer pakai Macintosh. Terlalu elit pakai Macintosh itu gitu loh. Pakainya tuh ya DOS. PC DOS atau MS DOS. Nggak ada yang pakai Mac OS karena waktu itu toko komputer yang jual Macintosh di Jogja itu Komputa itu yang datang itu jangankan mahasiswa ya. Orang-orang yang datang ke sana tuh yang elitis semua gitu. Jadi bayangkan suasana Jogja waktu tahun 90 atau tahun 85 terutama. Itu benar-benar bisa percetakan hanya ada 1 perdana itu ya. Itu pun juga masih mesin cetak tinggi yang tadi saya tulis. Bukannya ada 2, satu lagi apa? Satu lagi Sanur itu belakangnya Prima. Jadi sebelum ada Prima yang tahun 86 baru buka ya, ada Sanur. Itu semua di Jalan Simanjuntak. Gitu. Kalau perdana ini ada di utara Selokan Mataram gitu. Jadi itu yang biasa dipakai Mas, tapi itu hasilnya ya ini kalau saya pinjam misalnya Bang Resmond, saya kan pakai 99,9, 1000%. Itu bukan hasil seperti yang lembar pengesahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tradisi saya, rasanya semenjak kita berjuang ini sulit kalau tidak mengatakan merdeka. 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 Tetap merdeka. Tetap merdeka.
ibu-ibu, emak-emak yang saya cintai ya, bapak-bapak sekalian, dan tentu saja kawan-kawan para advokat dan juga ada prinsipal kami di sini. Sebelum saya menguraikan yang pertanyaan yang disampaikan oleh host kita tadi ya, saya ingin mengatakan kadang-kadang ya saya ini ragu, saya ini masih orang atau singa. Ya karena terlalu sering dikatakan singa, betina begitu kan ya. Nah tapi oke lah, nggak apa-apa, ini untuk perjuangan tidak apa-apa. Mungkin maksudnya garang begitu ya. Ini style Sumatera sebenarnya. Kalau hatinya hati yang sangat sayang kepada bangsa ini begitu ya. Nah, hatinya nggak mau saya hati Solo. Orang Solo boleh karena tidak semua orang Solo jahat kan. Kebetulan yang satu itulah yang merusaknya kan begitu. Nah kemudian sebelum saya mulai saya ingin mengatakan betapa saya, kemudian juga Bang DHL, Bang Muslim Arbi, kemudian Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, Bang Zul, Ibu Wati, semua di sini merasa sangat bersyukur ya bahwa kita menjadi bagian dari TPUA. Mungkin saya bukan yang pertama ini ya, mungkin di tengah-tengah lah masuknya begitu. Sesungguhnya bukan TPUA yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan TPUA, karena pada dasarnya orang itu membutuhkan ibadah-ibadah untuk menjadi penguat dia di hari hisab nanti. Betul atau tidak? Setuju ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kan tadi pertanyaannya, mengapa sih kok kayaknya ini perjuangan ini nggak maju-maju begitu? Orang seperti tidur dalam perjuangan ini gitu. Dia bisa mengatakan kawal ibu itu, bagus bu, maju terus pantang mundur. Tapi ketika dalam perjuangan itu persis seperti yang dikatakan oleh Bang Egy. Bang Egy mengatakan Allahu Akbar, maju. Begitu dia melihat belakang nggak ada orangnya, lari semua. Ya, itu adalah nasib para pejuang. Ya, nasib para pejuang itu seperti itu. Nah, kami ingin mengatakan bahwa saya sangat percaya bahwa setiap masa itu harus ada orang yang menampakkan kebenaran. Ya, apalagi di tengah kekacauan di akhir zaman ini, Indonesia itu menjadi contoh paling aktual tentang zaman yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Nah, jadi saya bergabung itu bukan tanpa sebab, ya. Saya kalau mau istilah kata tuh berjibaku di dalam dunia hukum ini sudah bosan karena sudah melihat banyak kemunafikan. Tapi begitu ada Bang DHL, ada Bang Egy dan semuanya itu timbul semangat kembali untuk bergerak menegakkan kebenaran dan keadilan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta di persidangan yang kami lihat ya, bahwa kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu boleh nomor 610 ya, tentang ijazah palsu Joko Widodo. Di sana praktek peradilan itu kita bisa melihat apa yang terjadi senyatanya. Bagaimana seorang hakim sudah menampakkan keberpihakannya kepada salah satu pihak, ya kan? Bagaimana seorang hakim kehilangan akal sehatnya sehingga mungkin bagi yang menyaksikan pernah melihat satu episode di mana hakim lupa untuk menyampaikan agenda sidang berikutnya, langsung ketok palu, ya. Dan konon kabarnya hakim tersebut akhirnya mutasi karena kita melakukan ganti hakim pada waktu itu. Ijazah palsu ini memang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, apalagi ini menyangkut orang pertama dan utama di negeri ini, yaitu presiden. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini, ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Nah, kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harlubis, Bang Rizal Fadila, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video tidak dibayar 1 sen pun ya. Ya, kenapa? Karena kita tahu ini mahal, istiqomah itu mahal begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menggugah hati bangsa Indonesia ya. Anda itu sebenarnya sudah melihat kecurangan, kejahatan yang luar biasa. Ya, memang dilakukan oleh orang yang primus inter pares tadi. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan, ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Ya, kurang apa coba TPUA ini? Nah, mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, saya yang berjuang di depan, kebetulan beberapa ada wanita, tapi saya satu di antaranya. Ini kenyang dibully di medsos ya, kata-kata yang tidak karuan dan segala macam. Tapi apakah itu membuat saya berhenti? Tentu saja tidak ya. Nah, oleh karena itu suatu ketika kami bermediasi dan hakimnya seorang wanita, orang Batak sama dengan Bang DHL.
Sungguh luar biasa, dia mengatakan apa di akhir persidangan? Kalau ingin membuka ini nanti setelah si Joko Widodo ini tidak lagi memerintah. Berarti ada suatu kesadaran di masyarakat selama beliau memimpin akan sulit untuk diungkap, ya. Kenapa? Karena linknya tadi sudah saling berjibaku satu dengan lainnya, ya. Seperti kata Hakim MK itu, Bapak Arief Hidayat, ya, dia mengakui itu, dia mengatakan bahwa sudah terjadi konspirasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan buruknya lagi ditambah dengan pers. Makanya jangan heran kalau TPUA dalam perjuangannya itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini dia ya, ketua TPUA kita. Kita doakan panjang umur nih Bang Egy, panjang umur, sehat ya. Insya Allah Allah tetap panjangkan umur beliau dalam keberkahan dan kemuliaan. Pendek umur, berarti kita masih ada bagian tugas, jadi kita diberikan panjang umur Insya Allah ya. Nah kalau perlu nanti menambah wacana untuk memperbanyak calon-calon presiden di masa-masa depan ya, supaya jangan hanya itu doang orangnya begitu. Jadi kembali saya katakan tadi. Jadi orang ini memang sudah sangat patut untuk dihukum sebenarnya ya. Tapi karena kondisi dia sangat berkuasa, maka itu menjadi tidak mungkin. Nah saya ingin mengatakan apa yang bisa dilakukan? Ya tidak ada, berjuang saja terus, keep moving ya, tetap keep fighting, tetap berjuang. Mau apa lagi? Ya kan? Walaupun kondisi pada hari ini sudah berubah, ya kita tidak usah terlalu dibuai lah ya. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, tetap berjuang. Sepanjang itu belum nampak tanda-tanda itu, apalagi kalau sudah mendengarkan kata hidup Jokowi, tentu kita kecewa, bukan? Kita katakan adili Jokowi, dia katakan hidup Jokowi, ya. Nah, tapi dari ustadz yang lainnya mengatakan beliau mungkin ya mencari jalan aman untuk mengcover segala sisi. Ya terserahlah apapun itu, tapi TPUA tetap pada komitmennya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan banyak upaya ya yang kami lakukan TPUA. Ini contohnya ini, mungkin persidangan yang paling brutal itu dilakukan oleh TPUA. Bukan brutal dalam arti kata kita bagaimana ya. Ini benar-benar apapun dilakukan ya untuk sepanjang itu benar begitu ya. Ngotot gitu maksudnya di hadapan hakim. Salah satu contohnya nih, Bang Egy pada waktu itu saya teringat sekali, dia sampai memberikan ayat-ayat di hadapan hakim. Ini sebenarnya lucu ya. Hakim itu diperingatkan padahal dia wakil Tuhan di muka bumi. Harusnya dia yang memberikan peringatan kepada kita begitu ya. Nah, bahkan kami karena tahu bahwa kami akan dikalahkan, Bang Egy terlebih dahulu mengatakan kami ini bakal dimenangkan atau dikalahkan. Sebenarnya ini kadang-kadang ini pola-pola yang tidak biasa. Tapi apa boleh buat, pola-pola tidak biasa itu terjadi di kondisi yang negeri ini memang tidak biasa ya. Ya kita menyebutnya sebagai miscarriage of justice. Jadi persidangan yang sesat. Mengapa persidangan sesat? Karena hakimnya sesat. Jadi dia yang sebagai dominus litis itu tidak berperan sebagai rechterliche dwaling atau kesesatan hakim ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lalu ya, mengapa kita menggugat Jokowi itu? Tentu karena carut marut di bidang ekonomi, carut marut di bidang hukum, dan yang terpenting ini kebohongan publik. Produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat ya, pasti itu, dan gaduh sepanjang masa dia memerintah. Nah inilah menyebabkan kita merasa orang ini memang tidak pantas menjadi pemimpin. Saya tanya, ada nggak sehari saja ibu merasa lega untuk menarik napas sepanjang beliau ini menjadi presiden? Tidak ada kan? Tidak ada. Dan TPUA paling sibuk. Mengapa? Karena harus ya menyelamatkan para ulama, para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah ya. Nah disitulah ini benar-benar merupakan pemimpin yang mubazir dan bikin orang repot begitu. Nah kita berharap pada pemimpinan yang baru ini, meskipun beberapa hal ya kita mungkin ya belum bisa terpuaskan karena memang beliau bukan alat pemuas begitu, kita masih harus terus berharap ya. Seperti yang saya katakan, kita terus percaya bahwa beliau sedang melaksanakan operasi Sandi Yuda ya, merobek dari lambungnya untuk melakukan perbaikan. Seperti yang saya katakan, ada sih perbaikannya, cuma jangan omon-omon saja, harus tuntas begitu kan. Pagar laut selesai tapi ternyata tidak selesai, tidak tuntas ya kan. Lalu si Nusron menghilang tuntas kemana? Rakyat lagi yang capek-capek. Nah termasuk dalam rangka melanjutkan ijazah palsu ini, apalagi sudah ada bantuan ya secara yang sangat berharga sekali dari seorang siapa tadi, Rismon Sianipar. Terima kasih Pak Rismon. Saya berharap TPUA akan bisa bertemu ya, Bang Egy bisa mengupayakan nih Rismon bertemu dengan TPUA ya. Kita akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Bang Rizal Padilla, final attack. Itu betul sekali ya. Setiap action tanpa final attack is nothing. Oleh karena itu harus ada final attack. Kita minta nanti Bang Egy memimpin kita semua bersilaturahmi ke UGM dalam rangka memperbaiki wajah UGM. UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat, tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Amelia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Tidak boleh bilang meyakini, kok enak saja main meyakini. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan, dan itu tidak dilakukan, betul? Nah oleh karena itu mari kita berdoa semoga
bahwa jalan panjang ini semata-mata ujian Allah untuk membuat perjuangan ini menjadi semakin manis, dan kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tentang font Times New Roman itu, apa di saat itu nggak ada yang mirip-mirip dengan Times New Roman? Kan dia kan bilang gitu kalau nggak salah, itu udah jamak dipakai itu untuk gini, kalaupun mirip, orang itu harus membuatkan, ya istilah bahasa Jawanya ndandake gitu ya, membuatkan lembar itu di percakapan besar. Satu lembarnya bisa 150.000. Dan itu sangat-sangat tidak mungkin lah orang-orang membuat kayak gitu. Makanya biasa dibuatkanlah cover. Cover itu hurufnya, itu coba lihat pada skripsi yang beneran ya. Kadang-kadang nama mahasiswanya tidak miring, kadang-kadang karakternya nggak pas, kadang-kadang meleset, dan nggak mungkin. Nah ini yang dikemukakan Bang Respon itu saya setuju. Nggak mungkin dia bisa justify ya, tengah, center fold, rata kiri, left atau rata kanan, kayak yang ada di lembar pengesahan. Dan kemudian dia bisa antar hurufnya, antara karakternya tuh scalable, menyesuaikan gitu. Nggak bisa, kalaupun itu pakai IBM typewriter, ya dia jaraknya sama, nanti spasinya jauh gitu. Jadi kelihatan banget rata kiri bisa, tapi antara katanya tuh jauh, nggak bisa ngatur kayak Windows itu dari satu kalimat itu dia jaraknya beda. Terus di sini jaraknya deket. Itu Mas Iksan. Mungkin Bang Respon bisa nambahin lagi. Ada ditambahin lagi Bang Respon? Iya Pak, kalau kita lihat dari lembar pengesahan skripsinya ini kan sempurna, rata tengah. Berarti dia sudah memiliki teks prosesor yang sudah canggih, gitu loh. Seperti dibilang Pak Roy, ada algoritma untuk penyesuaian, adjustment dari string itu kata. Jadi lebar antar kata, jarak antar kata itu bervariasi. Nah itulah algoritma yang namanya string adjustment. Dan itu kompleks Pak, tidak dibuka oleh Microsoft Word sampai sekarang. Tetapi kita pelajari pada saat kuliah gitu loh. Nah dari tampilan lembar pengesahan skripsi tadi itu jelas itu word processor modern. Tidak ada di Word Perfect, Word Star, Make Right, dan lainnya. Dan satu lagi, hasil dari IBM PC, DOS, dan Make Right tadi itu Macintosh, operating sistemnya Macintosh, itu bergerigi Pak, tepi-tepinya. Jadi kalau kita lakukan pembesaran itu terlihat sekali tepi-tepinya itu bergerigi karena what you see is what you get. Kecuali ini saya kasih kecuali Pak, kepercetakan besar hanya untuk mencetak lembar pengesahan skripsi yang sudah punya teknologi PostScript. Itu pun nanti bisa kita gunakan kalau memang itu jawabannya. Ya, jadi Adobe PostScript yang disampaikan oleh Bang Respon ini itu memang cara percetakan untuk kemudian itu digunakan misalnya kalau dia menggunakan Mac ya, Macintosh itu sistemnya Adobe PostScript. Itu hurufnya memang huruf yang sangat detail, tapi sekali lagi mahal banget gitu loh. Mahal banget. Jadi biasanya kalau masa itu kepercayaan perdana ya, sekali lagi bukan prima. Bukan Sanur, jadi salah itu. Dekan itu bilang itu prima, Sanur itu salah. Perdana yang benar. Ya ini saya kasih tahu loh, ini baik loh saya ngasih tahu, ya kan gitu. Tapi itu pun tidak punya gitu. Di sana punyanya tuh mesin cetak stensil ada, kemudian litograf ada. Litograf tuh kayak di atasnya stensil itu ada. Tapi yang namanya dia punya mesin kayak Hewlett Packard, laserjetnya belum ada. Belum dibuat pada tahun 85 itu gitu loh. Jadi lucu, apalagi inkjet yang pertama tuh inkjet HP DeskJet 500. Ya gitu. Saya kebetulan kerja di toko komputer yang menjual itu gitu. Jadi saya tahu persis kapan itu inventorinya keluar. Itu Bang Respon gitu. Sama ini ya Bang Respon ya. Bang Respon juga mempertanyakan lah ya. Nama dekan. Dekan, ejaannya spellingnya dekan, Fakultas Kehutanan waktu Jokowi ada di sana di tahun 1985 itu. Ahmad Sumitro itu kan. Boleh dielaborasi Bang Respon tentang itu. Sebelum ke pembimbing utama Pak ya. Coba kita kembali lagi ke pembimbing, katanya kan Pak Insinyur Kasmujo. Pengakuannya Pak Jokowi di UGM. Tetapi kan setelah kita periksa dan saya foto juga di prakatanya skripsinya, nama Pak Kasmujo tidak ada di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih. Di situ kan sudah bermasalah sebenarnya.
Pak Jokowi mengaku datang dibentak atau apa Pak? Di datang. Betul, dengan berkali-kali. Ucapan terima kasih pun tidak ada. Di lembar pengesahan skripsi juga tidak ada. Situ udah bermasalah. Nah, berikutnya kaitannya dengan nama pembimbing utama itu Pak. Nah, Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Soemitro ya. Soemitro Pak ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Sementara dari putrinya Ibu Aida Greenberry, nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan Su. Bapak bisa bayangkan dosen dulu Pak, nama itu salah tulis Pak, dibentak Pak. Zaman saya saja masih seperti itu, apalagi zaman dulu. Benar, ini yang disampaikan ini benar Bang Ihsan. Bisa-bisa waktu Jokowi datang ke UGM waktu itu ya, ketika dia mengenalkan Pak Kasmujo, dia langsung dimarah-marahin kalau benar itu dosen pembimbingnya, namanya tidak ditulis di situ. Udah pasti marah. Ini malin kundang ini gitu, ya kan? Jadi pengkhianat. Tapi memang jangankan Profesor Ahmad Sumitro, Pak Rismon dan Bang Ihsan. Ini publik pun mencermati. Jokowi itu kelahiran berapa? 61 kan? Iya. Harusnya namanya dia sekarang kalau orang panggil itu bukan Joko Widodo, tapi Yoko Widodo. Mana ada huruf J ditulis? Iya kan? Huruf J ditulis. Teman-temannya DJ semua. The Joko semua gitu loh. Bahkan dalam kasus yang dibawa oleh TPUA ya, yang di sidang itu yang Joko siapa yang katanya tim pembela ulama dan aktivis ya. Itu pun nama DJ yang katanya mau dipinjem apa dibeli ijazah SMA-nya, ini yang ijazah SMA, itu pun DJ, bukan J. Jadi sejak kapan dia menuliskan Joko itu pakai J? Jadi ini kayak Ahmad Sumitro ini menarik juga nih nanti untuk kita olah gitu loh. jadi nggak ada anak kelahiran 61 yang menulisnya pakai J. Kalaupun disesuaikan ijazahnya semua katanya pakai J semua. Mulai dari ijazah SMA gitu. Berarti apa? Akta kelahirannya. Nah sekarang cek lagi. Dia punya nggak akta kelahiran? Di akta kelahiran ada nggak tertulisnya nama itu? Nah, tapi kembali lagi ke Ahmad Sumitro tadi. Betul kata Mas Rismon. Jadi itu sudah diperkuat. Pak Ihsan, Pak Roy, tambahan. Ada lembaran buku terbitan tulisan Pak Ahmad karangannya Prof. Ahmad Sumitro. Itu di biografinya ya. Kalau kita menulis buku kan kita yang menyuplai biografi. Penerbit itu kan tidak tahu Pak kita. Dan nggak mungkin kita nulis salah huruf nama kita kan gitu. Jadi Profesor Ahmad Sumitro di situ pakai SU juga. Dan dia mengatakan dia adalah dekan yang menjabat tahun 1983 sampai 1986 Pak. Itu biografinya Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah inilah nanti yang data-data yang perlu kita verifikasi pada tanggal 15 April ini. Siapakah yang menjabat dekan pada tanggal persis 5 November 1985? Di mana ijazah maupun lembar pengesahan tersebut dikatakan dekannya adalah Profesor Dr. Soenardi Prawiro Atmojo. Kalau ini sudah kan sebagai dekan banyak menandatangani Pak, ribuan. Kalau ini sudah kita dapat satu dokumen saja yang mengatakan 1985 dekannya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Clear, udah selesai. Selesai Pak. Nggak perlu teknologi memeriksa teknologi font, teknologi printing, paper ink dating analisis, paper dating radiokarbon analisis, itu selesai Pak, satu itu saja.